kita melihat bukan tupoksinya. Yang pertama kita melihat menurunkan baleho itu bukan tupoksinya. Kemudian juga yang kedua membubarkan FPI juga bukan tupoksinya. Karena tupoksi daripada FPI itu adalah urusan Menteri Dalam Negeri. Ada apa? Secara hukum sah, tapi tidak punya akhlak, saudara. Kok ibunya nggak ditanya, kok bapaknya nggak ditanya, mentang-mentang kau anak laki, seenaknya kau kawin sana kawin sini tanpa bertanya kepada orang tua. Kurang ajar. Pa 212 nilai kapasitas penjara tak menampung jika polisi tangkapi simpatisan Habib Rizik. Umat Islam simpatisan Habib Rizik Syihab dinilai tidak sedikit. Kapasitas penjara yang ada tidak mampu menampung jika polisi menangkap semua simpatisan Rizik Syihab. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin terkait langkah polisi akan menindak tegas simpatisan Rizik Syihab yang ikut mengantarkan tokoh Front Pembela Islam FPI saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Kalau memang pihak kepolisian mau menangkap pecinta IBHRS, saya rasa penjara dimanapun tidak akan menampung, ujar Novel di Jakarta, Sabtu, tanggal 5 Desember tahun 2020. Sebelumnya, Polda Metro Jaya peringatkan masa pendukung Habib Rizik Syihab untuk tidak datang dalam pemeriksaan, Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Polisi akan menindak tegas simpatisan Rizik Syihab jika tetap ikut mendatangi Polda Metro. Kalau dibubarkan tidak mau, maka akan kita tindak tegas dan melakukan penangkapan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020. Habib Rizik masih mikir-mikir datang ke Polda atau tidak. Tim pengacara pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab masih koordinasi terkait panggilan polisi yang kedua terhadap Habib Rizik untuk diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Akan hadir ke kantor polisi atau tidak, informasinya akan disampaikan lawyer besok. Masih koordinasi terus sama kita, tapi masalah datang atau tidak, jam berapanya masih belum ada keputusan. Masih kita timbang-timbang, kata Aziz, Sabtu, tanggal 5 Desember tahun 2020. Menurut informasi yang disampaikan Aziz, kondisi kesehatan Habib Rizik belum fit. Sekarang masih dalam proses pemulihan setelah beberapa waktu yang lalu keluar dari Rumah Sakit Umi, Kota Bogor. Kita kan mesti memperhatikan bahwa ketika nanti diperiksa itu beliau itu waktunya juga panjang. Begitu juga kondisinya juga seperti apa, kalau misalnya ini kan mesti saya sampaikan dulu supaya beliau juga bisa merasakan dan memperkirakan nanti kondisinya bagaimana, tuturnya. Rencananya, Habib Rizik akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Panggilan pertama pada Selasa, tanggal 1 Desember tahun 2020, dia tidak hadir dengan alasan masalah kesehatan. Jangan bawa massa. Polda Metro Jaya akan mengambil tindakan tegas dengan membubarkan massa jika Rizik Syihab membawa simpatisan saat diperiksa nanti. Saya sudah sampaikan, dari awal pemanggilan pertama juga sama, cukup ditemani oleh pengacaranya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa massa, akan kita tindak tegas karena memang sudah aturan, kata juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, kemarin. Yusri menjelaskan larangan tersebut didasarkan pada aturan pembatasan sosial berskala besar yang melarang massa berkumpul demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Aturan PSBB sudah jelas tidak boleh membuat kerumunan, kami imbau untuk tidak usah mengantar, cukup pengacaranya saja, kata dia. Namun, jika bersikeras membawa simpatisan saat akan diperiksa, Yusri menegaskan kepolisian akan bertindak tegas. Nanti kalau dipaksakan, Polda Metro Jaya dalam hal ini, kepolisian akan kami bubarkan, akan tindak tegas, kata dia. Kasus di Megamendung. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Doviri mengatakan tim penyidik saat ini melakukan penguatan fakta-fakta hukum terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Megamendung, Kabupaten Bogor, acara yang dihadiri Habib Rizik.
Kasus pelanggaran protokol kesehatan di Gadok, Megamendung tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan dan untuk penguatan fakta hukum pemeriksaan terus kami lakukan terhadap sejumlah saksi, katanya. Meskipun kasusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, hingga kini tim penyidik dari Polda Jabar belum menetapkan tersangka pada kasus pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Menurutnya hingga saat ini proses penyidikan masih terus berjalan dan untuk penguatan fakta hukum tersebut saksi terus dipanggil untuk mendapatkan keterangan. Namun, orang nomor 1 di Polda Jabar ini tidak memberikan keterangan siapa yang akan dijadikan calon tersangka nanti, karena pihaknya saat ini masih fokus terhadap pengumpulan keterangan dari para saksi. Kita lihat saja ke depannya proses penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan, ujarnya.